Jadi kalau yang pengolahan citra kemarin, Ibu sudah mengajarkan sampai di segmentasi. Nah, sampai di segmentasi itu adalah tahap di mana kita bisa memisahkan objek dengan background-nya, sehingga pada saat kita ingin mengekstraksi fitur, itu kita hanya fokus pada objeknya saja. Itu adalah tujuan dari segmentasi tadi. Kita bisa berfokus pada objeknya, kemudian misalnya ada objek-objek yang tidak ingin kita, yang lainnya tetap objek, kayak misalnya background-nya ada pohon-pohon, ada dedaunan, itu juga objek. Tetapi objek utama yang mungkin ingin kita teliti itu adalah bukan itu, tapi mungkin gambar buahnya atau gambar wajah yang ada di tengah dari gambar tersebut ataupun di pinggir, terserah. Yang penting kita tahu di mana letak objek tersebut. Gitu. Nanti pada saat dia sudah bisa kita tahu letaknya di mana, sehingga fokus kita hanya pada itu gitu. Nah, pada saat fokus kita hanya pada objek itu saja, kita sudah bisa mulai melakukan proses ekstraksi fitur ini. Nah, ekstraksi fitur atau fitur extraction kalau dalam bahasa Inggris itu merupakan suatu pengambilan ciri atau fitur dari suatu bentuk yang nantinya nilai yang didapatkan akan dianalisis untuk proses selanjutnya. Jadi kita butuh nilai fitur ini gitu. Butuh nilai fitur ini untuk bisa membedakan satu objek dengan objek lainnya gitu. Karena bisa saja di dalamnya itu tetap adalah gambar buah, misalnya buat apel, tapi ternyata buahnya itu mungkin warnanya merah, yang satu hijau, atau misalnya buah apelnya yang satu agak besar, yang satu agak kecil gitu. Nah, apa sih yang bisa membedakan yang membuat komputer itu tetap bisa mengenali kalau itu adalah apel, walaupun memang sedikit berbeda gitu ya. Jadi seperti kita mencoba menerka ini objek apa sih? Ini tetap si Andi misalnya, tapi Andinya lagi menghadap kiri gitu. Walaupun hanya sebagian saja, bagian samping yang kelihatan, tapi komputer itu tetap tahu dan mengenali bahwa itu si Andi. Seperti itu. Kalau misalnya mungkin ada kembarannya si Andi, baru itu memang agak sulit ya. Yang teradvance saja metode itu kadang biasanya masih agak sulit untuk bisa membedakan kembar gitu. Kecuali memang kembarnya itu agak signifikan perbedaannya. Fitur extraction dilakukan dengan cara menghitung jumlah titik atau pixel yang ditemui dalam setiap pengecekan, di mana pengecekan dilakukan dalam berbagai arah tracing. Pengecekan pada koordinat kartesian dari citra digital dianalisis, yaitu harus vertikal, horizontal, diagonal kanan, dan diagonal kiri. Jadi segala kemungkinan yang mungkin kita coba ambil sih hal yang unik di dalam sebuah gambar tersebut. Jangan sampai kita hanya mengekstraksi fitur, tapi fiturnya itu nilainya semuanya sama gitu. Karena fitur itu pasti harus berbeda. Coba bagaimana cara Ibu bisa bedakan si Andi dengan si siapa ini yang ada di sini. Dan Ahong gitu. Ini Ahong beneran namanya. Ya, misalnya si Andi dan si Ahong. Gimana Ibu? Ya. Gimana cara Ibu bedakan si Ahong sama si Andi gitu? Pasti ada ciri khas berbeda gitu. Misalnya mungkin si Ahong itu rambutnya lurus, sedangkan si Andi mungkin agak ikal-ikal gitu. Berarti itu adalah salah satu fitur dari si Ahong dan si Andi. Jadi fiturnya itu ada bentuk rambutnya, gitu ya. Jangan sampai fitur itu malah sama. Kalau misalnya sama, berarti itu adalah satu fitur gitu. Bisa dibagi misalnya nilainya rambutnya si Andi itu ternyata panjang gitu ya, panjang. Ternyata dianggap itu sesuatu yang berbeda karena itu sudah melewati leher gitu. Jadi dianggap seperti itu fitur yang berbeda. Tetapi nilainya sama karena karakteristik ikal dari rambutnya si Andi itu tetap sama gitu ya. Makanya seharusnya komputer itu bisa mengetahui walaupun panjang, tetap bisa kita ketahui bahwa itu adalah fitur dari rambutnya saja walaupun panjang. Tuh. Sama juga dengan Ahong.
Jadi diharapkan ada fitur itu harus berbeda. Maka misalnya ada fitur rambut, mungkin ada fitur warna kulitnya, ada matanya, ada hidungnya, itu semuanya pasti berbeda antara satu dan lainnya. Sama halnya dengan gambar yang akan kita ekstraksi fitur ini. Kita harus bisa berusaha untuk memfilter semua semua fitur yang ada di dalam gambar tersebut, sehingga yang benar-benar muncul itu adalah yang benar-benar unik saja, yang berbeda saja gitu. Fitur merupakan karakteristik unik dari sebuah objek. Fitur dibedakan menjadi dua, yaitu fitur alami merupakan bagian dari gambar, misalnya kecerahan dan tepi dari objek, sedangkan fitur buatan merupakan fitur yang diperoleh dengan operasi tertentu pada gambar, misalnya histogram tingkat keabuan. Jadi misalnya kita bisa ambil karakteristik dari persebaran tingkat keabuan dari gambar tersebut. Itu merupakan salah satu fitur buatan yang bisa kita ambil dalam sebuah gambar. Sehingga ekstrak fitur adalah proses untuk mendapatkan ciri-ciri pembeda yang membedakan satu objek dari objek lainnya. Fitur warna. Citra dikonversikan ke dalam suatu ruang warna tertentu. Setiap komponen ruang dibuat histogramnya. Fitur yang diambil yaitu intensitas citra dengan frekuensi tertinggi. Jadi misalnya gambar kita ada gambarnya kemarin di PCD kan Ibu sudah ajar contoh-contoh ruang warna ya, ada RGB, ada CMY, ada SI, itu macam-macam warna yang bisa kita convert sesuai dengan kebutuhan dari permasalahan kita itu. Nah, misalnya dari RGB itu kan ada 3 ruang warna ya. Jadi, setiap ruang warna itu kita harus cari intensitas pembedanya gitu. Jadi, di sini dibilang yang diambil adalah frekuensi yang tertinggi. Jadi, kalau misalnya pun kita ubah nanti dari HSI, berarti kita ambil ciri khas dari H-nya, ciri khas dari saturation-nya, ciri khas dari intensity-nya. Semuanya kita ambil dari setiap ruang warna yang ada dalam warna tersebut, gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya kalian mau mengaplikasikan ini dalam misalnya berdasarkan warna, kalian mau menentukan buah tomat ini sudah matang atau belum, matangnya sudah bagus, atau dia ini hari ini kita deteksi matangnya itu sekitar 70%, tapi besok itu pasti sudah 80-85%, jadi sudah bolehlah kita ambil menjadi produk kita untuk siap dipasarkan gitu. Jadi berarti kita fokusnya adalah ingin mengambil ciri khas atau fitur warna dari gambar tomat tersebut gitu. Makanya di sini kita butuhkan fitur warna untuk bisa mengambil karakteristik khusus dari gambar tersebut. Nah, yang kita cari dalam fitur warna itu kita ambil 3 ya, ada 3 di sini. Itu ada min merupakan rata-rata nilai pixel atau PIJ pada masing-masing channel. Contohnya yang kita pakai adalah RGB. Kemudian skewness adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Apabila skewness-nya sama dengan 0, maka dikatakan simetris. Jadi bisa saja persebaran dari warna itu tidak merata, berarti skewness-nya itu mungkin bukan sama dengan 0. Kemudian ada kurtosis adalah derajat keruncingan suatu distribusi, biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal. Berarti diambil berdasarkan persebaran data statistiknya. Data statistik apa? Data statistik dari pixelnya, karena pixel itu adalah daftar persebaran data, maka pasti kita tidak akan jauh dengan rumus dari statistik. Contoh-contoh metode ekstraksi fitur. Jadi kalau misalnya tadi yang kita cari ada 3, min, skewness, sama kurtosis, itu sebenarnya ada semuanya bisa semuanya juga dicari dalam setiap metode ini. Jadi ini metode yang dipakai untuk kalian mengekstraksi fitur warna. Jadi misalnya, Bu, kalian misalnya mau proposal nih ya, mau proposal terus kalian saya mau menentukan kualitas dari buah lemon berdasarkan fitur warna gitu misalnya.
Terus ditanya dosennya mau pakai fitur warna apa? Oh sih pakai metode ini Bu, momen invarian. Kenapa momen invarian? Karena mungkin memang lebih cocok untuk permasalahan saya untuk buah lemon ketimbang metode lain. Misalnya kalian harus jelaskan gitu. Nah kalian pasti harusnya lebih paham metode-metode ini itu sebenarnya buat apa saja sih pembedanya, walaupun sebenarnya tujuannya sama-sama, itu adalah mengekstraksi fitur warna dalam sebuah objek yang ingin kita research. Model warna yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya RGB, CMY, CMYK, HSI, NTSI, HSV, ADSI, LF juga itu Ibu lupa taruh di sini. Itu banyak dan bisa kalian converse kemana saja. Fitur bentuk, tadi fitur warna, sekarang fitur bentuk. Bentuk dari suatu objek adalah karakter konfigurasi permukaan yang diwakili oleh garis dan kontur. Jadi kalau kalian tahu bentuk pasti kita berkutat dengan shape dari benda atau objek yang kita teliti itu apakah dia bundar, apakah dia persegi gitu. Fitur bentuk dikategorikan bergantung pada teknik yang digunakan. Kategori tersebut adalah berdasarkan batas atau boundary base atau biasanya dibilang atau batas tepinya, ya tepi dari gambar tersebut. Dan berdasarkan daerah atau region base. Fitur bentuk ada yang diambil nilainya berdasarkan nilai slimness, merupakan rasio perbandingan antara panjang dan lebar. Kemudian ada form factor roundness, itu berarti berdasarkan bentuk bentuk bulatnya gitu, apakah dia lebih mengarah ke bulat atau tidak. Kemudian ada rectangularity, pasti ini apakah bentuknya lebih mengarah ke persegi atau tidak. Sebesar apa dia mengarah ke persegi, maka itu dicari rectangularity-nya. Kemudian narrow factor didefinisikan sebagai rasio dari diameter D itu disimbolkan D dan panjang. Rasio keliling dan diameter perbandingan antara keliling P dan diameter D digunakan sebagai salah satu fitur bentuk. Jadi keliling juga penting untuk fitur bentuk. Kemudian rasio perimeter dengan panjang dan lebar, perbandingan antara keliling P dan panjang LP serta lebar PP. Jadi panjang, lebar digunakan sebagai salah satu fitur bentuk. Compactness atau kekompakan. Jadi ada rumusnya dari setiap di setiap nilai-nilai yang ingin dicari dalam fitur bentuk ini ya. Nah di sini contohnya ini adalah persebaran data pixel ya. Misalnya ini adalah pixel dari sebuah gambar. Contohnya pixelnya itu terdiri hanya dari 0 dan 1, berarti ini adalah gambar hitam putih, karena yang 0 berarti hitam, putih itu berarti 1 itu berarti putih gitu ya. Nah, di sini kita mau disuruh cari compactness sama circularity-nya. Ternyata rumus compactness itu adalah P kuadrat per A. Jadi P kuadrat itu panjang tadi ya, A itu kayaknya keliling kalau tidak salah. Jadi yang penting kita sudah tahu nilai P-nya berapa, nilai A-nya berapa, maka kita sudah bisa mencari nilai compactness-nya. Compactness-nya P kuadrat per A, karena P-nya 17, maka 17 dikuadratkan per 25, berarti nilai compactness-nya kita dapat adalah 11.056. Yeah. Kemudian ada circularity, biasa pakai, kalau circular berarti roundness-nya ya, seperti apa, seberapa besar sih dia mengarah ke lingkaran gitu. Kemudian rumusnya adalah 4VA per 17 kuadrat. 4V dikali 25 per 17 kuadrat itu sama dengan 1, ini antara 1000 atau 1, ya, 100871. Nanti kalian hitung sendiri, tahu V itu berapa kan? V itu berarti 22 per 7, atau 3,14. Nah, semua nilainya ini sudah ada, tinggal dicari saja. Kemudian, contoh yang kedua ini ada
Persebaran pixel juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama juga 6 kali 6. Kemudian P-nya juga 17, A-nya beda, A-nya itu 32. Maka kalau dicari compactness-nya didapatkan hasilnya 9, kemudian circularity-nya didapatkan hasilnya 1, lumayan gampang ya. Tapi walaupun sebenarnya kalau misalnya di sini karena hanya 6 kali 6, berarti 6 kali 6 banyak pixel yang akan kita olah itu adalah sebanyak 64. Berarti hanya sedikit. Dibandingkan kalau misalnya kita mengolah gambar asli. Gambar asli itu biasanya berapa ya? Biasanya kalau misalnya ingin kita research itu kita batasi mungkin hanya berapa ya? 250 kali 250 lah gitu. Jangan terlalu banyak. Karena sebenarnya kita fokusnya adalah yang penting objek di dalam itu tetap ada dalam frame gambar tersebut sehingga sehingga tetap tujuan kita akan masih bisa tercapai loh, karena objeknya tetap ada walaupun background-nya itu tercrop sedikit gitu. Kecuali misalnya memang laptop kalian pada saat ini memang sudah kualitasnya mumpuni ya, jadi mengolah gambar sebesar apapun itu tidak masalah, malah mungkin lebih bagus gitu. Jadi pada saat misalnya tujuan kita hanya bisa mendeteksi satu apel saja, misalnya ternyata kalau misalnya dalam gambar tersebut terdapat lebih dari satu apel, mungkin kalian bisa mulai lagi seperti membuat sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi berapa sih banyak objek buah yang ada di dalam gambar tersebut. Ya, seperti itu. Nah, ini metode-metode yang bisa kalian pakai untuk ekstraksi fitur bentuk, gray level histogram, gray level co-occurrence matrix, fitur autocorrelation, matrix run length, ada transformasi wavelet, transformasi gambor, dan lain sebagainya. Semuanya juga mencari yang ini. Tetapi pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan keperluan. Jadi tidak ada seperti yang satu lebih bagus dari yang lain, karena ini citra itu bermacam-macam. Dia kekompleksan dari citra tersebut itu seperti belum masih mempunyai sebuah standar gitu. Jadi ada saja citra yang mungkin bisa diselesaikan dengan metode lain, tetapi belum tentu bisa diselesaikan dengan metode ini gitu. Kemudian yang ketiga tadi ada fitur warna, fitur bentuk, sama fitur tekstur yang ketiga ya. Pada ekstraksi fitur ini, fitur pembeda adalah tekstur yang merupakan karakteristik penentu pada citra. Biasanya tekstur itu seperti karakteristik dari surface sebuah gambar, surface. Jadi misal seperti kalau teksturnya daun itu kan ada karakteristiknya, ada daunnya, ada tulang-tulangnya, maka itu memiliki tekstur tersendiri kalau misalnya dia diambil dari gambar, diambil gambarnya gitu. Nah, beda sama apel dan lemon. Seperti lemon itu seperti mempunyai urat-urat gitu ya, atau surface-nya itu tidak merata, tidak halus. Beda dengan surface-nya apel. Apel itu pasti halus, tidak ada kerut-kerutannya dibanding dengan jeruk. Makanya mungkin kalau misalnya kalian fokus ke jeruk, bisa kalian tambahkan selain fitur warna, mungkin fitur tekstur juga. Karena dengan adanya tekstur ini bisa membantu kita bisa membedakan karakteristik buah, buat lemon dan buah apel. Fitur tekstur yang dicari ada entropi, ada energi, ada kontras, dan homogenitas. Nah, contoh metode ekstraksi fitur tekstur itu ada sama juga Geometric Intensitas Co-occurrence, GLCM. Teknik tersebut dilakukan dengan melakukan pemindaian untuk mencari jejak derajat keabuan setiap dua buah pixel yang dipisahkan dengan jarak D dan sudut 8 yang tetap. Biasanya sudut yang digunakan ada 0, 45, 90, dan 135 derajat. Ada juga metode autokorelasi, ada juga wavelet, ada frekuensi tepi, ada run length, kemudian ada gray level difference vector.
Nah, nanti di sini ada entropi, energi, kontras, sama homogenitas. Nanti ada rumusnya kalau nggak salah di terakhir. Pendekatan statistik, analisis tekstur yang didasarkan pada properti statistik histogram intensitas. Satu kelas pengukuran didasarkan pada momen statistik. Untuk menghitung momen N, momen ke N ya, terhadap min. Jadi dicari mu N sama dengan sigma I mulai dari 0 sampai dengan L kurang 1. ZI kurang M pangkat N dikalikan dengan PZI, di mana ZI itu adalah variabel random yang mengindikasikan intensitas. PZ itu adalah histogram level intensitas dalam region. L itu adalah jumlah level intensitas yang tersedia, nanti digambarkan ya, ZI itu apa, PZ itu apa. L itu adalah jumlah level intensitas yang tersedia, dan M sama dengan I sama dengan 0 sampai dengan L kurang 1, ZI dikali PZI adalah min rata-rata intensitas. Jadi M itu adalah min. Ukuran rata-rata intensitas itu yang tadi, rumusnya ukuran rata-rata kontras. Ini kalau nggak salah delta ya. Delta itu sama dengan mu 2 Z sama dengan mu kuadrat. Ini rumus statistik semua. Smoothness R sama dengan 1 kurang 1 per 1 tambah delta kuadrat. Ukuran smoothness relatif dari intensitas dalam region. R bernilai 0 untuk region dalam intensitas konstan, dan mendekat 1 untuk region dengan ekskursi yang besar dalam nilai level intensitas. Dalam prakteknya, varian digunakan dalam ukuran ini dinormalisasi dalam range 0,1 oleh pembagian dengan L kurang 1 kuadrat. Kemudian ada uniformity, mencari U sama dengan L1, 0 sampai sigma dari I 0 sampai L kurang 1, P kuadrat dalam kurung ZI. Ukuran keseragaman ukuran ini maksimum ketika semua gray level sama dan menurun dari sana. Kemudian ada yang terakhir, yaitu ada entropi, ukuran keacakan E sama dengan minus sigma I sampai dengan L kurang I sama dengan 0 sampai dengan L kurang 1 PZI dikali log 2 PZI. Oh, waktunya sudah mau habis. Nah, di sini contohnya. Jadi kalau mau cari tadi, ini adalah PZI. Nah, PZI itu didapatkan dari nilai ZI-nya. Nilai ZI-nya itu apa ini? Ini Z1, ini Z0, ini Z1, Z2. Bukan ya? Ini Z0. Z0 itu berarti yang bernilai 0. Z1 apakah bernilai pixel bernilai 1 ada. Z2 apakah yang bernilai 2 itu ada. Jadi P0 pixel 0 ada tidak? Nah, pixel 0 ternyata ada 1. Jadi 1 per 16. Kenapa 16? Karena di sini banyak total pixelnya itu adalah 4 kali 4. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Berarti untuk P0 pixel yang bernilai 0 itu hanya 1. Jadi 1 per 16 hasilnya 0,06. Kemudian pixel bernilai 1. Pixel bernilai 1 tidak ada, maka nilainya adalah 0. Seterusnya sampai begitu. Pixel bernilai 2, pixel bernilai 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4 pangkat 4 per 16, 0,25. Seterusnya sampai pixel yang bernilai 7, pixel bernilai 7 itu ada 3, 1, 2, 3, maka di sini 3 per 16. Terus kita cari minnya. Minnya itu tadi rumusnya ini kan, 0 sampai L kurang 1, ZI dikali PZI. ZI itu tadi 0, 1, 2, 3, sampai 7. PZI itu adalah ini, P0, P1, sampai P7. Berarti tinggal dikalikan. 0 dikali 0,06. 1 dikali 0. Nih. 2 dikali 0,25. Sampai yang terakhir, 7 dikali 0,1875. Didapatkan adalah nilai minnya ternyata 3,75. Kemudian, standar deviasi. Nanti kalau misalnya waktunya sudah habis, tetap join di ID ibu ya. Jadi kodenya itu tetap sama, ID-nya tetap sama. Dan join lagi kalau misalnya waktunya langsung tiba-tiba habis.
Kemudian tadi kita sudah dapat nilai min. Sudah mengerti ya cari dapat nilai minnya bagaimana? Kita cari lagi standar deviasi. Standar deviasi tadi rumusnya apa? Mu 2Z atau sama dengan delta kuadrat. Di sini ya, di sini untuk bisa cari dapatkan itu adalah kita harus kurangkan ini pikselnya dengan minnya. Jadi pikselnya yang pertama itu adalah 0 dikurang 3,75, minnya dikuadratkan, karena rumusnya tadi adalah dikuadratkan. Seterusnya lagi, piksel yang kedua, 3 dikurangi 3,75 dikuadratkan. Sampai yang terakhir, piksel terakhir adalah piksel 5. Piksel 5 itu kurang min lagi, 375 per 2 di pangkat 2 lagi. Kemudian keseluruhan ini dibagi dengan 16 kurang 1. Hasilnya didapatkan adalah 2,1134. Itu adalah standar deviasi dari persebaran data gambar ini, pixel ini. Lanjut lagi, kita disuruh mencari smoothness, uniformity, sama entropy. Nah, kita punya gambar yang tetap sama. Jadi smoothness-nya itu rumusnya tadi ya, R sama dengan 1 kurang 1 per 1 tambah delta kuadrat. Delta kuadrat sudah kita dapat, deltanya sudah kita dapat ya. Tadi ini 2.1134. Maka tinggal kita masukkan saja ke sini, dia dikuadratkan. Berarti 1 dikurang 1 per 1 ditambah 2,11342. 0,817. Itu dapat hasil R-nya. Kemudian di sini kenapa kok begini hasilnya, Bu? Ingat ya, pembagian itu dilakukan duluan ketimbang pengurangan. Jadi 1 dibagi hasil ini dulu, baru dikurangi 1 kurang hasil ini. Gitu. Makanya hasilnya 0,8171. Kemudian mencari uniformity, ini rumusnya, U sama dengan 0 sampai L-1. L-1 itu 16 kurang 1, berarti dia ada 15. L itu berarti banyak pikselnya ya, banyak pikselnya tadi adalah 16, dikurangi 1, berarti 0 sampai 15, P kuadrat ZI. Tadi kita sudah dapat PZI-nya ya, ini P0 sampai P1 ini PZI. Maka yang kita lakukan hanya adalah mengkuadratkan. Jadi P0 dikuadratkan, P1 dikuadratkan, P2, P7 dikuadratkan. Nilainya sudah kita dapatkan ini, berarti ini hanya tinggal kita kuadratkan saja. 0,0625 dikuadratkan, 0,25 dikuadratkan, ini dia. 0 dikuadratkan, 0,25 sampai yang terakhir 0,1875 dikuadratkan, maka didapatkan hasilnya adalah ditambahkan semua ya, habis itu dihasilkan 0,1875. Maka ini adalah uniformity. Yang terakhir ini adalah mencari entropi ya. Jadi ini lambangnya salah, ini lambangnya bukan U, ini seharusnya E. Untuk mencari entropi ini karena pikselnya 16, berarti 0 sampai 15, PZI, PZ15, log 2, PZ15. Jadi, kita cari PZI-nya berapa, nilai PZI-nya dikali dengan log 2 PZI. Jadi P0 dikali log 2 P0 ditambah epsilon. Sama juga seterusnya, tambah P1 kali 0 log 2 P1 tambah F, P2 log 2 P2. Seterusnya, akhirnya didapatkan karena P0-nya itu 0,062 dikali log 2 0,0625 tambah epsilon. Seterusnya didapatkan adalah 2,5778. Maka yang didapatkan untuk nilai entropi itu adalah 2,5778.
Jadi ini adalah nilai-nilai fitur 0,8171, 0,1875, 2,5778. Yang ini juga rata-rata 3,75 kalau misalnya dipakai ya. Standar deviasinya 2,1134, maka itu adalah nilai fitur. Nilai-nilai ini nanti per gambar itu pasti punya perbedaan. Mungkin gambar A akan dapat 3,75 minnya, standar deviasinya 2,11. Tapi gambar B bisa saja mungkin 3,80, kemudian standar deviasinya misalnya 2,01 gitu. Kemudian smoothness-nya misalnya 0,9. Jadi memang bedanya akan berbeda tipis, tapi kalau misalnya dia mendekati, itu berarti gambar tersebut berada di klaster yang kurang lebih sama gitu. Jadi kalau dia berada di klaster yang kurang lebih sama, maka bisa disimpulkan bahwa gambar tersebut mirip karena data-data nilai fiturnya pun mirip gitu ya. Data-data nilai fitur yang mirip ini bisa menggambarkan bahwa kita bisa mendeteksi gambar yang memang sama itu bahwa memang memiliki nilai-nilai yang kurang lebih tidak jauh berbeda. Tetapi kalau memang gambarnya berbeda, pasti nilai-nilai fiturnya itu akan jauh berbeda juga. Tapi tidak selalu 100% akan semuanya seperti itu. Karena bisa saja misalnya saya ingin menentukan kualitas dari tomat tadi ya. Tetapi saya batasi akurasi dari gambar saya itu adalah sebesar 80% saja gitu. Bisa saja dari proses akurasi ini ada tomat yang sudah matang tetapi tidak masuk dalam akurasi kalian. Kenapa tidak masuk? Karena pada saat kalian uji testing pakai program kalian bisa saja hasilnya itu adalah bukan tomat yang layak. Padahal seharusnya dia layak gitu. Maka mungkin bisa saja dia berada tepat di bawah 80, mungkin 75% akurasinya, sehingga tetap tidak diambil karena kita berfokusnya mengambil akurasi penentuan kualitas tomat ini di atas 80%. Biasanya seperti itu gitu, karena untuk menghindari error yang lebih banyak. Karena bisa saja kalian menentukan apel itu sebagai tomat yang matang. Itu malah bisa. Jadi kalau kayak tadi yang Ibu jelaskan, yang penting hasil deteksi kita ya, hasil penentuan kualitas kita itu tetap berada di atas 80% lah gitu. Karena jelek sekali kalau misalnya kita berfokus biar ambil semua Bu, saya ambil 70% gitu. Karena kalau misalnya saya pakai 80% Bu, hanya sebagian gambar saja yang bisa terdeteksi, padahal semuanya kebanyakan itu kualitasnya sebenarnya bagus, tomatnya sudah bagus gitu. Jangan dipaksakan, karena bisa saja hasil dari tugas akhir kalian itu menjadi jelek. Kalau misalnya kalian paksa akurasinya di bawah 8%. Oke, di sini ada perhitungan tekstur di MATLAB. Jadi ini memang kalau MATLAB ya, codingnya itu lumayan sudah banyak terhamburan di internet. Boleh dipakai untuk bisa mencari mean, untuk mencari varian, kemudian mencari smoothness, mencari uniformity, sama mencari entropi. Ini langsung dapat semuanya sama ya, 3,75, 2,113, 0,8171, 0,187, 2,57. Kalau tadi yang cara yang dipakai di sini kok panjang sekali Bu gitu. Dan memang kayak gitu, karena di sini kita berotak-atik dengan angka itu adalah sebanyak 16 data ini ya, 1, 2, 3, 4 sampai 16. 16 data kalau dihitung manual lumayan berat, tapi kalau misalnya kita pakai coding itu ringan sekali gitu. Cuma 16 kok gitu ya. Yang agak ribet tadi yang Ibu bilang kalau misalnya data pixelnya itu adalah 1000 kali 1000 gitu. Itu nggak berat sekali. 1000 kali 1000 itu berarti data yang kalian pakai itu sebanyak 1 juta kurang lebih ya. Jadi menghitung 1 juta pixel itu berat. Jadi buatlah kalau misalnya
kalian memang akhirnya mau ngambil computer vision sebagai topik tugas akhir, itu buatlah size dari gambar kalian itu tetap kualitasnya bagus, tetapi pixelnya itu lebih kecil gitu. Misalnya yang kayak gue bilang tadi, 250 kali 250 itu lumayan, atau 200 kali 200 juga oke sih. Yang penting gambarnya tetap bisa jelas, jangan sampai dia benar-benar blur karena kalian paksakan dia terlalu dikompres. Terus cara cari kompresannya juga harus hati-hati, jangan sembarangan. Dan biasanya kalau misalnya mau mengolah data gambar, biasanya bagusnya kalian mengolah data gambar bentuknya itu PNG ketimbang kalian JPG ya. Walaupun sebenarnya tidak ada larangan juga, tapi data dari PNG itu lebih bagus karena kualitasnya bagus ya, kualitasnya bagus. Jadi size-nya itu misalnya ya, pixelnya hanya 250 kali 250. Size-nya itu memang besar, bisa saja jadi kayak 500 KB mungkin ya. Padahal hanya 200 kali 200 pixel. Nah, kalau misalnya kalian ambil gambar berupa JPEG gitu, berapa? Misalnya 500 kali 500 itu bisa saja kalian hanya dapat size-nya itu rendah. Karena memang JPG itu adalah gambar yang dikompres gitu. Jadi tidak apa-apa size-nya besar, tapi jangan sampai kualitas dari gambarnya itu benar-benar terganggu gitu. Karena kita fokus pada mau objek ini saya bisa deteksi gitu loh. Kalau misalnya kualitasnya saya benar-benar kompres sebesar itu gitu, maka hasil dari program kalian biasanya jadi jelek karena memang data inputan kalian itu sudah kalian buat sekecil itu dan sejelek itu kualitasnya, sehingga memang sulit untuk bisa di research itu. Jadi pilih memang bentuk file yang sesuai untuk proses research, kecuali memang untuk dilihat-lihat doang ya, dilihat doang kayak misalnya kalian mau ngutak-atik pakai Photoshop, mungkin JPG cocok karena mata manusia sih tidak tahu di dalamnya, yang penting dilihat kelihatan bagus itu udah cukup. Tapi kalau program itu di dalamnya sulit gitu, jadi harus hati-hati pemilihan datasetnya sehingga nanti output dari penelitiannya juga tidak sembarangan gitu. Oke, sampai sini dulu. Jadi tadi itu sebenarnya mencari ekstraksi fitur itu adalah nilai yang bisa membedakan satu objek dengan objek lainnya. Terus fiturnya tadi yang Ibu sudah ajarkan adalah fitur warna, fitur bentuk, sama fitur tekstur. Cara mencarinya juga sudah diajarkan. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Iya, silahkan. Tiga. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Itu bagian tadi sebelumnya sempat nggak lihat yang bagian apa itu deh, slide keberapa itu, Bu? Yang penghitungan apa? Ibu coba bisa. Lagi, Bu, lagi, Bu, lagi. Nih. Lagi. Nah, ini yang itu. Mau tanya itu 17 sama 25 itu yang mananya, Bu? Yang tadi, Bu. Lewat, Ibu. Oh, terlewat ya. Oh, ini 17 sama 25. Iya, yang ini, Bu. Iya. Ibu. Jadi kalau enggak salah, 17 itu adalah panjang, kemudian A itu adalah keliling gitu. Jadi misalnya kita sudah punya ini ya, ini berapa? 6 kali 6. Jadi kita cari kelilingnya. Sebenarnya kalau cari kelilingnya itu kita masukkan saja data pixelnya, nanti di searching saja ya kalau misalnya ada coding gitu ya, cari kelilingnya, itu pasti dapat kalau misalnya langsung di coding. Nah, panjangnya juga
itu tinggal kalian coding juga ciri panjang dari data ini. Gitu. Nah, di sini dibilang panjangnya itu adalah 17 dan kelilingnya itu ada 25. Jadi sudah ditentukan karena memang mungkin agak sulit kita menentukan dengan data yang ini saja gitu ya. Karena ini sebenarnya bukan ukuran panjang. 6 kali 6 ini bukan ukuran panjang, bukan ukuran apa untuk kita bisa mencari keliling. Makanya dia sudah sediakan P-nya itu adalah 17, A-nya itu ada 25. P itu adalah panjang, A itu sama dengan keliling. Ya, kalau tidak salah ya. Oh iya Bu. Yang ini untuk mencari compactness. Jadi compactness sama circularity itu adalah salah satu nilai dari fitur bentuk. Oh, ini P itu adalah keliling ternyata. Keliling itu adalah P. Itu A-nya itu ibu kurang tahu apa ya. Soalnya nggak dijelaskan di sini juga itu A-nya apa. Nanti ibu carikan lagi ya. Tapi setahu ibu sih seharusnya A itu adalah keliling dan P itu adalah panjang. Jadi kalau misalnya A keliling, nah yang penting kita sudah tahu P-nya ini menggambarkan apa sih, A-nya itu menggambarkan simbol apa. Nah kalau misalnya di coding di Python atau MATLAB itu gampang sekali, tinggal cari untuk nyari keliling di gambar. Karena kita sudah punya inputan gambar ya, gambarnya ini adalah ini gitu. Kita ubah dia ke dalam bentuk data pixel, makanya dia bentuknya adalah sebuah matriks. Pada saat bentuknya adalah sebuah matriks, ini gampang sekali buat kita. Misalnya ini gambar matriksnya adalah kita simbolkan kalau dia di coding misalnya gambar A ya. Gambar A itu bentuknya dia sudah menjadi matriks. Misalnya untuk cari P itu adalah codingnya apa, misalnya kayak gitu ya, dalam kurung A gitu doang. Maka pasti keluar nilainya 17. Sama juga cari A. Untuk dapat A, coding kita tahu dulu coding A itu buat apa, kemudian cari code-nya A itu buat apa, code-nya A itu apa, kasih code lagi dalam kurung A. Makanya memang seharusnya kalau pengolahan citra, baiknya diuji coba di sama paling hasilnya seperti ini, sama kayak tadi apa ya, tadi di coding MATLAB-nya ya, itu coding MATLAB-nya hanya memberikan contoh untuk yang fitur tekstur, ini fitur bentuk itu tidak dicontohkan. Jadi paling kalau didapatkan begini saja, itu kalian sudah dapat, kemudian tinggal masukkan rumus compactness sama rumus circularity, itu pasti sudah dapat juga. Cuman ini mungkin dijelaskan secara kalau kalian hitung manualnya seperti apa. Bisa ya? Ibu. Ya. Terus codingnya itu harus pakai aplikasi Python ya Bu? Bahasa pemrograman. No, tidak selalu Python, tapi zaman sekarang ya, zaman sekarang. Iya Bu. Python itu mendukung sekali machine learning sama pengolahan citra. Nah, biasanya kalau mau mengaplikasikan pengolahan citra itu selalunya pasti berbarengan dengan machine learning, sama juga dengan deep learning. Jadi deep learning dan machine learning itu library-nya sudah ada di di Python. Jadi kita itu tinggal pakai gitu. Dan codingnya juga lebih gampang ketimbang kalian pakai PHP, kalian pakai Visual Studio. Karena memang yang Python sama MATLAB ini dia mendukung processing dari image processing sama machine learning dan deep learning. Kalaupun memang kalian mau terjun ke bidang ini pun, pasti yang dicari ahlinya bahasa pemrograman Python. Karena lebih mudah. Kalau kalian mau coding ini di bahasa pemrograman apa saja itu sebenarnya bisa. Gitu ya. Tetapi ada keterbatasan tertentu dari bahasa pemrograman tertentu. Kayak misalnya PHP, ahlinya kan pasti dia di website ya. Kalau nggak salah, ibu bukan ahli PHP, soalnya nggak suka
ngoding pakai PHP kan setiap orang berhak untuk memilih bahasa pemrograman yang dia sukai gitu. Seperti mungkin kalian terbiasa pakai apa di sana? Halo? Ibu masih di situ? Ya, terbiasa pakai apa bahasa pemrogramannya? Iya. C++, Ibu. C++. Apalagi selain C++? Buat website? Apa ya? PHP, Visual Basic, Visual Studio. Apalagi? Kalau buat website pakai PHP, Bu. Pakai PHP. Ya, PHP. Lebih bagus PHP memang ya kalau website saya lihat. Java? Mungkin Java bisa. Nah, Java itu lebih rumit lagi. Aduh. Kalau misalnya pakai Java, bisa, pasti bisa lah kalau cuma ngitung kayak gini. Tapi repot, ribetnya tuh ya ampun gitu ya. JavaScript juga bisa. Jadi pernah Ibu terus ngodingnya gimana? Ya, Ibu sarankan pakai Python, yang Ibu ajarkan juga Python. Kan kemarin di PCD juga Python ya. Kalau MATLAB, it's okay juga, banyak juga coding kalian pakai, MATLAB juga tidak masalah. Tetapi Ibu senang kalau misalnya kalian cobanya pakai Python. Karena bahasa pemrograman ini paling terupdate, jadi kalaupun kalian keluar, itu sedikit saja kalian paham Python, itu saya rasa kalian akan dipakai di industri. Bisa pemrograman apa? Python. Karena kebanyakan mereka cari Python. Kayaknya Ibu mending ke Python aja, jangan terlalu berfokus ke bahasa pemrograman yang kenapa sebenarnya mereka bukan tidak diupdate ya, tetapi karena rumit itu akhirnya programmer itu lama-lama meninggalkan bahasa pemrograman itu gitu. Sama kayak Java itu kan sekarang masih dipakai di Android. Tetapi karena rumit, maka lama-lama programmer tinggalkan. Sekarang ada bahasa pemrograman baru, itu adalah Kotlin. Kotlin itu gampang sekali kalau mau membangun Android. Jadi sekarang ini sudah banyak aplikasi Android itu yang dibangun di Kotlin. Tuh. Ya seperti itulah. Ya jadi semakin rumit sebuah bahasa pemrograman, lama-kelamaan akan ditinggalkan sama programmernya. Karena programmer maunya lah pakai bahasa pemrograman yang easy dipakai gitu, karena semakin lama semakin sulit ya kita membangun sebuah aplikasi, itu tuntutannya semakin berat. Jadi ngapain sulit, ngapain pakai yang susah kalau misalnya ada yang gampang. Sama kayak Python, kalian mau pakai C++ juga bisa, tapi lebih gampang pakai Python, karena Python itu misalnya kalian tinggal import OpenCV. OpenCV itu library dari computer vision. CV-nya itu computer vision. Jadi semua coding-coding untuk bisa mencari atau metode-metode yang kalian pakai di computer vision itu biasanya sudah ada di OpenCV dengan seri yang terupdate gitu. Kayaknya kalau misalnya pakai Python, ada dulu yang Ibu suruh adalah import dulu OpenCV-nya, jangan lupa. Karena memang kalau tidak ada import OpenCV, kalian tidak bisa juga memakai kayak rumus-rumus yang memang, kayak misalnya compactness, kalian tinggal tulis compactness aja, codingnya udah dapat. Tapi kalau misalnya tidak pakai OpenCV, kalian harus tuliskan rumusnya, P²/A, seperti itu dia. Sudah? Boleh? Ya. Boleh, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang belum masuk ini? Ketua kelasnya sudah masuk belum? Mutiara? Oh iya, sudah. Ya, Ibu. Sudah, Bu. Oh iya. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, sampai sini dulu ya kuliahnya. Ibu sudah sharing banyak pertemuan untuk beberapa minggu ke depan.
Jadi minggu ini kan Ibu jelaskan soal ekstraksi fitur. Ada 2 slide sebenarnya, ada 2 PowerPoint. PowerPoint yang satu kurang lebih juga akan sama, itu menggambarkan nanti apa yang akan Ibu jelaskan untuk pertemuan selanjutnya, tapi bukan minggu depan. Di pertemuan selanjutnya itu mungkin habis UTS, itu Ibu akan jelaskan bagaimana tahapan kalian bisa akhirnya nanti menentukan kualitas. Kayak tadi contohnya Ibu kasih adalah menentukan kualitas tomat ya. Kualitasnya bagus atau tidak, matang atau masih mentah, atau mungkin belum layak. Itu sampai penggunaan di machine learning-nya. Jadi kayak misalnya metode KNN, metode NN, SVM, itu semuanya sudah diajarkan ya. Jadi Ibu nggak ajarkan lagi, karena pasti itu sudah diajarkan di mata kuliah machine learning. Sudah ya? KNN sudah pernah? Ibu, Ya. Kenapa? Ibu, mohon maaf, Ibu, mau nanya, ini rekornya yang Ibu munculin ini nanti bisa di-share di grup nggak, Bu? Soalnya Bisa. mungkin saya tidak terlalu... ya, makasih, Bu. Ya, Saya nanti cuma Ibu nanya itu doang. upload di YouTube baru Ibu share linknya. Oke, jadi minggu depan mungkin ada beberapa latihan dari video yang Ibu share. Harap dilatih-latih ya. Video yang Ibu share itu pasti semuanya Ibu sudah coba. Ibu coba dulu, baru kalau Ibu rasa Ibu bisa berhasil, seharusnya kamu bisa. Kalau misalnya Ibu coba-coba tidak berhasil, berarti Ibu tidak akan berikan ke kalian. Itu ya. Makanya kalau misalnya ada yang bermasalah, silakan ditanya, Bu, kenapa sampai seperti ini? Saya kok nggak bisa mengikuti arahan yang di YouTube itu. Gitu. Oh iya, baik, Bu. Jadi silakan dicoba. Minggu ini jangan lupa yang kelas A itu di absen sampai pertemuan hari ini ya. Dikasih full, kelas B juga. Kelas B nggak ada ya besok ya. Jadi kelas A itu usahakan semuanya di absen sampai penuh. Nanti mulai minggu depan Ibu atau sebentar dulu akan close sudah absennya supaya yang lain yang tidak hadir ini tidak absen sembarangan gitu. Oke, jangan lupa materinya sudah banyak. Absennya di mana ya, Bu? Absennya ada di Classroom, Ibu attach linknya, tulisannya absen, teman 1 sampai 16. Sudah buka Google Classroom belum? Oh iya, baik. Jadi, OTW. ya, sheet A itu kelas A, sheet B itu kelas B. Jadi yang kalian buka sheet A saja, kelas A. Diisi semua kehadirannya, Ibu. Ya, sampai yang hari ini. Tanggal berapa hari ini ya? 10, 11. Sampai yang tanggal 11. Diisi lengkap, jangan ada yang kosong. Oke, tidak ada tugas. Kalian baca-baca saja. Yang penting kalian tahu ya sebenarnya ekstraksi fitur itu fiturnya apa. Yang namanya komputer pasti berkutat dengan angka. Berarti fiturnya itu sebenarnya diolah menjadi sebuah angka, nanti angka ini yang akan diolah sama metode machine learning, KNN, NN, atau SVM, yang nantinya bisa diklasifikasi berdasarkan nilai fitur-fitur ini, apakah outputnya bisa terdeteksi atau tidak, maunya kualitasnya bagus atau tidak misalnya, atau misalnya terdeteksi itu lemon atau apel, atau misalnya dia matang atau tidak matang, tergantung dengan problem kalian maunya apa. Nantinya Ibu akan ajarkan sampai seperti itu, tetapi mungkin tidak terlalu detail, nanti kalian pelajari sendiri. Jadi sebenarnya Ibu ini hanya mengarahkan saja ya, jadi kalau misalnya disuruh mengajar sedetail itu, sepertinya kurang bagus. Ya, oke. Tapi belum sekarang, jadi latihan-latihan saja dulu pakai Python-nya. Kalaupun nanti endingnya adalah saya mau kalian per kelompok itu bisa membangun sebuah aplikasi yang bisa aplikasi computer vision ya, entah tujuannya mau mendeteksi, entah tujuannya menentukan kualitas, itu terserah kalian. Atau misalnya kalian mau rekognisi,
itu it's okay juga, karena banyak macam sekali dari computer vision ini, bukan hanya buah-buahan, tapi bisa ya mendeteksi ekspresi, mendeteksi orang, gerak-geriknya orang, berjalan atau diam atau duduk dan sebagainya, itu banyak sekali. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa absennya ya. Ibu tutup sekarang. Terima kasih.